Pak Joko, sampai sekarang pemerintah kan sudah membentuk tim Ya. soal kasus Satinah. Sampai di mana, Pak? Ya, karena mereka sudah menaruhkan skema terhadap bagaimana uang diat itu diselesaikan dan kita setuju. Nah, sekarang ini tim inilah untuk memfinalisasi dari kesepakatan itu. Ya, tentu kita tidak ingin berubah apa yang mereka tawarkan dulu kan begitu ya. Dan kita sudah sepakat itu bahwa deal itu kita matangkan di situ nanti tim, sehingga syukur apabila sudah sama-sama sepakat bisa diselesaikan masalah penangguhan atau pembebasan hukuman mati. Nah, skema ini adalah skema baru yang ditawarkan oleh keluarga korban. Skema ini yang ditawarkan oleh keluarga korban, yang pada saat kita berunding di sini sudah kita sepakati skema itu. Nah, tinggal kita menuntut pada pihak keluarga, sesuai dengan skema itu kita setuju, mari kita tindak lanjuti begitu. Tapi kita tidak tahu dalam 1-2-3 hari ini apakah ada perubahan dari pihak keluarga. Oleh karena itulah tim inilah untuk berupaya meyakinkan kesepakatan itu dan meyakinkan bahwa kita menyetujui skema yang mereka tawarkan awal yang lalu. Apakah bisa diartikan skema ini berubah dari angka yang diminta oleh keluarga korban sebelumnya, yaitu 7 juta real? Tidak. Itu kan yang ditawarkan mereka. Tapi ada skema-skema bagaimana penyelesaiannya akan ada di situ. Artinya dari angka itu masih tetap, tapi kemudian ada keringanan. Jadi tawaran yang mereka inginkan kan 5 dibayar tunai, kemudian yang 2 itu diangsur kan begitu. Nah ini kan bertahap. Ini kan yang mereka tawarkan dan kita sudah sepakat tentang hal itu kan gitu. Nah tinggal perundingannya bagaimana nanti. Siapa tahu kalau ada 1-2 hari tentu kita dianggap ada perubahan terhadap skema itu yang sudah kita sepakati itu. Gitu. Artinya apakah kemudian pemerintah menambah anggaran yang sudah disiapkan sebelumnya? Pemerintah tidak menambah anggaran, karena itu anggaran yang lain itu adalah banyak donatur yang ternyata memiliki kepedulian untuk menambah. Artinya pemerintah tetap menyiapkan anggaran seperti semula, Pak, sekitar 12 miliar rupiah? Bukan. Anggaran pemerintah itu 3 juta real. Yang 500.000 itu adalah sumbangan dari 3 juta itu, ada tambahan lagi 500.000 dari para pengusaha tenaga kerja di Indonesia, dan ada 500.000 lagi real yang dikumpulkan dari para pengusaha dan donatur di Arab Saudi. Jadi jumlahnya adalah 4 juta real yang sudah ada. Itulah yang senilai harga kali 3, katakanlah 12 miliar. Jadi pemerintah 3 juta real. Nah, untuk memenuhi kelima, sudah ada beberapa teman pengusaha yang berkomitmen untuk menanggulangi itu. Pak, informasi yang kami dapat sebetulnya diat atau kompensasi yang diminta oleh keluarga korban itu kan hanya sekitar 1,5 miliar beberapa tidak tahun ada yang lalu. aturan hukum yang baku memang diat itu. Itu kan tinggal masalah keluarga dengan keluarga korban dengan keluarga pelaku. Jadi sangat-sangat tradisional sekali. Tidak ada angka yang pasti. Hanya fatwa yang ada di sana itu besarannya adalah antara 150 sampai 200 ekor unta. Itu kalau kita kurs antara 1,5 sampai 2 miliar rupiah. Itu kalau kita kurs harga unta ya, karena kan variasi. Tetapi dulu-dulu itu hanya dengan 400-500 ribu diat itu sudah selesai. Jadi kalau inklinasinya menanjaknya itu sejak Darsem. Dulu 300-400 ribu real sudah mau. Tiba-tiba karena Darsem itu yang menonjak menjadi 2,5 juta real, kalau nggak salah waktu 2 juta real, itulah akhirnya kemudian memicu kasusnya Satinah ini. Sehingga tawaran mereka menjadi sangat tidak masuk akal, orang yang sudah melakukan tindak kejahatan, merampok, membunuh, dan dihukum atas bukti-bukti yang sah oleh sistem hukum negara itu, tiba-tiba kita harus bersusah payah, bukan bersusah payah, tiba-tiba kok menuntut kita membayar sebesar, tawaran pertama itu 15 miliar, 15 juta real, itu kurang lebih 30 sampai 35 miliar, kan tidak masuk akal. Kecuali kalau TKI kita itu tidak bersalah, kita wajib hukumnya untuk membela. Tapi ini bisa disebutkan bersalah dan yang bersangkutan mengakui membunuh dan mengambil barang-barang dari majikannya.
Oleh karena itulah sejak tahun 2011 itu lobby-lobby dilakukan untuk melakukan negosiasi. Tidak mungkin pemerintah menyiapkan 35 miliar sebagai tuntutan awal ya, 15 juta real untuk membebaskan orang yang dinyatakan bersalah di sana. Lalu bagaimana asas keadilannya untuk para pelaku yang ada di Indonesia? Jadi justice-nya nggak ada di situ. Akhirnya mereka turun menjadi 10 juta 2012. 2013 kita lobby lagi turun menjadi 7,5 juta. Turun lagi menjadi 7,5 juta sekarang ya. Jadi ini adalah upaya lobby-lobby kita yang menunda sejak tahun 2011 sampai 2014. Itu sudah tertunda berapa kali itu? Eksekusi matinya? Bukan. Ya matinya dengan sini kalau pembayaran diatnya kan diundur-undur dengan tawar-menawar itu. Sangat tidak masuk akal kalau tiba-tiba pemerintah harus menyiapkan anggaran sedemikian besar miliaran rupiah bagi orang yang bersalah dihukum di luar negeri. Ya. Bagaimana bagi seseorang yang melakukan tindakan yang sama di luar negeri? Tentunya setiap kasus kriminal memiliki latar belakang. Kalau kita melihat sebagian besar kasus kriminal yang dilakukan oleh TKI itu kan pasti juga ada latar belakangnya. Ya. Karena kemudian disiksa atau diperlakukan tidak senonoh. Ada yang memang terbukti kita bahwa melihat itu sebagai pembelaan diri. Ada yang beberapa memang terbukti bahwa dia membela diri, dituduh membawa jimat. Bebas orang-orang ini. Karena di pengadilannya terbukti bahwa itu tidak bersalah. Ada keringanan, tidak dihukum mati, ada. Tapi ini yang bersangkutan sudah mengakui. Gitu ya. Kecuali kalau dia tidak mengakui. Satinah itu sudah dikunjungi keluarganya berapa kali. Dibawa ke sana oleh Kementerian Luar Negeri berapa kali. Dan Satinahnya mengakui kalau dia melakukan itu. Oleh karena itulah hukuman yang ada di Saudi itu hukumannya, hukuman mati. Mengakui karena ada latar belakang diperlakukan tidak senonoh? Saya tidak tahu. Pengadilan sudah menyatakan seperti itu. Kita apa boleh argue terhadap pengadilan yang ada di negara lain. Karena contoh bahwa ada warga negara kita yang oleh pengadilan itu juga dibebaskan. Karena upaya pembelaan-pembelaan yang dilakukan oleh lawyer-lawyer kita di sana. Jadi tidak hanya, ini bukan hanya kasus satu-satunya loh. Ada banyak kasus yang bebas, kenapa tidak dilihat itu? Tapi gitu mencuat karena minta tebusan seperti ini, mencuat, jadi tidak adil bagi saya. Tidak adil soal angkanya juga, Pak? Iya dong. Bagaimana bisa memberikan justifikasi bahwa itu adil? Gitu. Apakah kemudian Bapak merasa juga bahwa ini dijadikan komoditas oleh? Itu yang saya keluarkan pernyataan saya pada tahun 2013 yang lalu, begitu mendengar begitu tingginya. Turun dari 15, 10, 7. Itu kan udah kayak komoditas, tawar-menawar. Bukan lagi murni bahwa itu adalah keinginan keluarga, oke lah kita ada darah dibayar, nyawa dibayar uang dan sebagainya. Udah keluar dari situ. Karena yang lama-lama itu hanya 200, 300, 400 ribu real. Ya. Tiba-tiba ada pengalaman Darsem sampai 2-3 juta real, ini sudah sampai sebegitu. Bisa lihat sudah tidak murni lagi diat yang secara tradisional yang diminta secara adat di daerah Saudi sana. Tapi sudah lebih ke komoditas. Anggapan saya seperti itu. Dan kita kan tidak boleh lalu kemudian larut untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan mereka. Kecuali kalau yang bersangkutan itu memang tidak bersalah. Ya, dengan bukti-bukti dan dia tidak mengaku. Masalah ini yang bersangkutan sudah mengaku. Gitu. Ya, Pak Joko sendiri melihat bagaimana kemudian gerakan atau penggalangan dana dari masyarakat terhadap TKI yang menghadapi hukuman mati di luar negeri seperti Satinah, terus kemudian dulu kasus Darsem. Ya, begini ya, harus hati-hati ya. Atau? Saya melihat dalam solidaritas saya anggap positif. Tapi solidaritas belaka juga tidak mendidik masyarakat. Tanpa melihat latar belakangnya seperti apa, ya. Tanpa melihat seolah-olah pemerintah tidak berbuat apa-apa. Ini 2011 divonis, lobby-lobby yang kita lakukan akhirnya tertunda sampai 2014. Itulah upaya pemerintah. Dari tawaran 2011 itu 15 juta dolar, kemudian turun dari 10 menjadi 7,5. Itu kan yang kita kerjakan. Tim Pak Mahfud itu ke sana udah 5-10 kali. Masalahnya penggalangan dana itu, apalah lalu kemudian bisa menurunkan tingkat komoditas diat itu.
Apabila terjadi lagi ada orang Indonesia, mohon maaf, ke depan ini masih ada antri lagi yang seperti itu. Masih banyak kasus seperti itu. Ya, ada kemudian lebih dari 200-an yang iya, sedang menanti tapi hukuman. tidak semua hukuman membunuh kan. Ada yang mencuri, ada yang sebagainya. Ada yang akan diancam hukuman mati, ada. Tapi kemudian kalau dia memang berbuat kejahatan, apakah lalu solidar seperti ini cocok dengan apa yang mesti kita lakukan bersama? Bahwa pemerintah melakukan upaya-upaya perlindungan TKI itu sangat kuat. Ya, komitmen kita. Presiden sudah kirim surat berapa kali? Sekarang ditambah lagi 1 kali. Surat Presiden sudah menganulir beberapa hukuman mati. Sudah ada. Tapi tidak pernah dilihat oleh masyarakat. Karena bebas. Ya. Tapi kalau kemudian kasus ini, solidaritas seperti ini, diberikan, maaf saya tidak mengkritik solidaritas. Solidaritas itu bagus. Tapi kita harus juga dewasa. Yang kita lihat itu adalah, ini apa kasusnya? Apakah dia ini teraniaya, tidak terlindungi, atau dia tidak bersalah, ya, dan sudah dijatuhi hukuman, begitu kan? Solidaritas boleh, ya, saya juga solidar. Ya. Itu kan solidaritas saya juga untuk merumuskan bagaimana tim negosiasi ke sana. Kan solidaritas bangsa juga untuk bangsa kita juga. Ya. Presiden juga mengatakan atau memaklumi bahwa sebagian publik ini terkesan marah dengan kasus Satinah begitu. Tidakkah kemudian pemerintah melihat bahwa penggalangan dana oleh masyarakat atau saweran itu sebagai bentuk kekecewaan karena pemerintah tidak mampu untuk menuntaskan ini sendirian? Ya, saya tidak mendinai ada pendapat seperti itu. Tapi kalau mereka menuduh pemerintah tidak serius, saya akan dengan tegas saya tolak itu. Karena saya menangani kasus ini dari awal. Tapi kita kan harus juga fair, harus adil juga. Masyarakat harus diberikan pendidikan juga. Apa iya kita membela orang di luar negeri? Membela harus, ya. Tapi harus benar dong cara pembelaan kita. Orang yang mengakui kejahatan itu, membunuh dan merampok, dijatuhi hukuman, tiba-tiba kita membebaskan itu dengan mengeluarkan uang. Apakah itu masuk akal? Apakah itu bisa diberlakukan bagi orang di Indonesia yang melakukan pembunuhan dan perampokan di sini, diberikan uang gitu untuk dibayar supaya dia bebas? Kan tidak. Publik sebagian merasa bahwa atau melihat kesan bahwa pemerintah negara lain mati-matian membela warganya di luar negeri. Tidak. Kasus Corby misalnya. Tidak. Saya kasih tahu tentang Sutinah. Orang warga negara Bangladesh, orang warga negara Afghanistan, orang warga negara India, kalau ada kasus seperti Sutinah, negaranya tidak membantu. Kementerian Luar Negeri melobi kemana-mana, udah tanya mana-mana. Mereka committed to crime. Jadi tidak ada kewajiban negara untuk membela, apalagi membayar. Tidak ada itu. Sementara ada orang dan tidak menganggarkan apa-apa. Tapi kalau kita bandingkan dengan kasus Corby misalnya begitu yang juga kena hukuman kadang-kadang mati. Gini ya, kita kadang-kadang mendua. Ada orang luar negeri kita bebaskan dari hukuman mati, kita diprotes. Ya kan? Wah, kok membebaskan hukuman mati bagi lepas dari kasus Corby, ya, lepas dari. Tiba-tiba ada orang kita dihukum mati, kita minta dibebaskan dari hukuman mati. Ini kan mendua namanya, tanpa melihat case-nya gitu ya. Ya, kembali ke Sutinah. Jadi marilah kita lihat Satinah ini kasusnya dengan benar, hukumannya dengan benar, apa tuntutan mereka itu wajar, ya, yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Karena tidak ada kewajiban di situ pemerintah. Uang perlindungan tenaga kerja Indonesia itu yang ada di Kementerian Luar Negeri untuk tenaga kerja seluruh. Yang di Malaysia aja jutaan. Belum yang di Hong Kong, yang di Jepang, di Taiwan, dan di Saudi Arabia. Kalau hanya tiap kasus seperti ini kemudian kita dan orang itu bersalah, kita mengeluarkan 25 miliar. Apa adil itu APBN dipakai untuk itu? Pak Joko, secara ringkas sebetulnya mekanisme perlindungan TKI kita seperti apa, Pak? Termasuk juga soal anggaran ini, Pak. Ada anggaran di Kementerian Luar Negeri, besarnya saya tidak tahu. Perlindungan tenaga kerja di Indonesia di luar negeri ada. Tapi kan tidak mungkin triliunan. Tidak mungkin tak terbatas. Kalau ada kemudian sistem bahwa setiap orang bisa dibebaskan dengan bayar diat itu diberikan. berapapun. Diat berapapun. Bukan. Ya.
Tidak ada hukum itu, tidak ada aturan itu. Akan tapi kalau seperti sekarang ini yang kita lakukan adalah membentuk pengacara-pengacara lokal yang sudah melekat di kedutaan, baik di Kuala Lumpur maupun di Saudi. Ini yang karena yang memang dua ini kan banyak masalah. Itu sudah ada. Itulah salah satu tadi itu untuk pendampingan. Jadi salah besar kalau dari awal seolah-olah Satinah ini tidak ada pendampingan. Ada retainer lawyer setempat yang melekat setiap ada kasus Indonesia, TKI, di Malaysia maupun di Saudi. Dan ini dari awal sudah dikawal. Gitu. Pak, dengan banyaknya kasus kriminal yang dilakukan oleh TKI di luar negeri seperti di Kuala Lumpur ataupun di Arab Saudi, Pak, jumlahnya ratusan. Ada juga anggapan bahwa ini juga bentuk ketidaksuksesan pemerintah atau kegagalan pemerintah untuk melindungi TKI. Yang mengirim siapa? PJTKI. Saya nggak perlu jawab itu. Kewajiban yang mengirim tenaga kerja itu memberikan pendidikan, ya kan? Jangan semuanya dibebankan pemerintah kalau ada masalah. Tapi yang sukses, you pernah nggak mention nggak? Yang sukses, yang diperlukan dengan baik di Timur Tengah juga banyak, yang diperlukan baik di Malaysia juga banyak. Tapi kalau ada masalah, ya karena ada masalah, bukan berarti lalu pemerintah tidak memberikan perlindungan. Ada mekanismenya, ada organnya, ada orang-orangnya yang melakukan pendampingan. Tapi kalau yang didampingi memang dia bersalah, melakukan tindakan seperti itu, kan harus proporsionalitasnya dijaga. Gitu. Ini yang pemerintah, bukan masyarakat juga harus melihat. Gitu. Jangan seolah-olah semua TKI kita yang di luar negeri yang dihukum itu tidak bersalah. Gitu. Ya. Itu juga harus dicerdaskan kepada masyarakat. Ya, kasus kekerasan terhadap TKI itu kan Bapak katakan tadi juga kan paling sering ada di Malaysia dan di Arab Saudi. Tidakkah kemudian dimunculkan wacana untuk menyetop saja pengiriman TKI di sana? Kita sudah melaksanakan moratorium untuk meyakinkan bahwa skema-skema tenaga kerja yang di Saudi terutama di Malaysia itu dengan aturan-aturan yang ditetapkan bersama. Dan itu yang berjalan kan. Malaysia sudah menerima skema itu, aturan seperti itu. Jadi kembali lagi ya, sangat kompleks. Saya tidak tahu masalahnya satu persatu di negara-negara itu, kenapa terjadi tindak-tindakan kejahatan seperti itu. Kalau mereka tidak melakukan tindak kejahatan dan dihukum, kita akan mati-matian dia bela. Yang melakukan tindak kejahatan, Darsem itu kan juga sebenarnya melakukan tindak kejahatan. Kita bela, kita berikan diat, dan akhirnya bebas. Meskipun akhirnya pulang dia beli bling-bling dan sebagainya. Kan tidak ingin itu berlarut-larut. Bling-bling dengan membeli perhiasan. Iya, setelah uang yang dikumpulkan dari penggalangan dana masyarakat. Dana masyarakat diberikan, mau nggak mau diberikan ke yang bersangkutan kan. Akhirnya dipakai untuk hal-hal yang tidak, menurut mereka sendiri tidak pas lah dengan solidaritas itu. Kan kita tidak ingin lalu bangsa kita ini kemudian terdidik seperti itu ke depan. Ya. Mohon maaf, saya tidak membela Satinah, tapi saya harus memberikan pandangan yang fair terhadap kasus ini. Ya. Pak, TKI ini kan kerja di luar negeri karena mungkin sulit untuk mendapatkan pekerjaan di dalam negeri begitu. Nah, kira-kira ke depannya seperti apa, Pak? Dengan ya, memang yang untuk menyetop mereka bekerja di luar negeri ya harus disediakan lapangan pekerjaan yang di sini. Tapi nyatanya memang lapangan pekerjaan pun tidak disediakan oleh pemerintah saja. Ya. Kalangan swasta juga harus mempersiapkan lapangan kerja bagi mereka. Kalau iklim bisnisnya bagus di Indonesia pasti akan berkembang sehingga akan menyerap tenaga kerja yang banyak di Indonesia. Tetapi kenyataannya memang belum memenuhi tenaga kerja yang ingin bekerja. Kan tidak boleh kita kemudian melarang orang untuk memperbaiki kehidupannya di luar negeri. Yang kita buat adalah Menteri Tenaga Kerja membuat aturan-aturan. Aturan-aturan bahwa tenaga kerja yang ke sana, ke sini, ke situ itu harus melalui trainingnya yang pas. Yang ke Jepang, yang ke Taiwan, yang ke Hong Kong itu sangat skill. Karena memang aturannya sangat jelas. Tidak melalui pendidikan ini, tidak melalui formulir ini yang harus dicapai, orang ini tidak bisa berangkat. Inilah yang sekarang oleh Kementerian Tenaga Kerja itu dirumuskan di sana. Artinya diperketat peraturannya?
baik tingkat keahlian maupun syarat administrasi. Yang penting dia harus skill lah. Yang kalau misalnya ya bukan skill itu berarti pendidikannya bukan bagus. Misalnya jadi tenaga kerja yang di rumah tangga. Paling nggak dia mengerti bagaimana mencuci pakaian, mensetrika, bersihkan rumah. Tapi kalau datang sana hanya dicabut saja tanpa diberikan bekal itu, ada yang kasus tiba-tiba setrika gosong karena tidak mengerti menyetrika. Itu kan sangat basic sekali kan. Dasar-dasar itulah harusnya PJTKI pengerah tenaga kerja itu yang memberikan kepada mereka. Itu swasta semua, bukan pemerintah itu yang berangkatkan. Atau penertiban PJTKI-nya yang diperketat juga, Pak? Ya, pancung tangan. Tidak seperti itu. Oleh karena itulah pro negosiasi seperti ini. Kalau tidak seperti itu mungkin dipancungnya ada tanggal 2011 yang lalu. Tapi artinya kalau kita tidak mampu untuk membayar diat sesuai yang diminta oleh pihak keluarga kita kan sudah korban, sepakat apa yang mereka tawarkan sekarang, maka tim ini berangkat besok. Saya tidak ingin berandai-andai lagi, tim ini akan berangkat lagi besok. Memenuhi apa yang menjadi kesepakatan yang ditawarkan mereka, kan begitu. Dan asal jangan berubah saja. Siapa tahu kalau nanti begitu tahu di Indonesia, wah orang berduyun-duyun mau nyumbang sama dia, naik lagi, cilaka kita. Artinya bisa terjadi kalau jadi komoditas. Hitung-hitungannya tingkat probabilitas keberhasilan. Saya tidak ingin memprediksi. Kalau mereka stay dan menghormati apa yang mereka tawarkan kita dan kita penuhi, harusnya selesai ke situ. Ya, dengan kecuali kalau dia berubah, saya akan ungkap ke publik bahwa mereka mencederai, mengingkari kesepakatan apa yang telah diberikan. Artinya kita akan tunggu 3 April sampai 3 April. Saya tidak harus tunggu 3 April. Kalau besok, lusa setelah mereka datang ke sana dan ada kesepakatan, akan saya announce ke publik. Tapi sekarang saya belum tahu. Ya, artinya publik akan menunggu kalau memang kesepakatan dan skema itu seperti yang disepakati sudah selesai dilakukan, sehingga Satinah akan terbebas dari eksekusi hukuman mati. Ya kalau kesepakatan itu disepakati, kan begitu. Ini kan belum. Yang mereka tawarkan itu kita akan setujui, tapi tim ini kan baru berangkat besok. Bisa berubah loh kalau melihat guliran. Darsep itu dulu maunya dikit loh. Tapi begitu lihat guliran masyarakat antusias untuk menggalang dana, akhirnya naik sampai 2 juta rial. Ini juga berpengaruh juga gitu. Mereka juga memantau nih, gitu. Apa yang dilakukan oleh publik di Indonesia. Baik, Pak. Jadi ada sisi bagusnya, ada sisi jeleknya. Bagusnya bagi kita meningkatkan solidaritas, oke lah, ya saya setuju itu. Saya juga solidaritas, saya tinggi untuk hal-hal yang kayak gini. Karena sudah banyak yang kita bebaskan, tidak pernah di-mention aja di publik, di media. Ya, tapi ada kasus yang seperti ini yang kita masih dalam perundingan ketat. Seolah-olah pemerintah tidak berbuat, seolah-olah pemerintah lemah dan sebagainya. It's okay, tapi kita tidak pernah menyerah terhadap upaya-upaya yang telah kita lakukan sepanjang beberapa tahun terakhir ini. Pak Joko, kita akan tunggu hasil tim lobby yang berangkat ke Arab Saudi. Ya, mudah-mudahan. Kita juga tidak ingin bahwa warga negara kita di luar negeri itu dihukum mati. Para positif lah. Baik. Mudah-mudahan. Ya, pemirsa, demikian perbincangan dengan Menko Polhukam mengenai rencana hukuman mati terhadap TKI Satinah di Arab Saudi, dan Bedah Politik masih akan kembali dengan topik lainnya. Tetaplah bersama.